Selamat menyaksikan. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Bu, gini. Ini kan saya kehamilan anak pertama nih, terus saya kan sudah mau menuju persalinan. Nah, saya itu merasa cemas dan khawatir. Itu ada nggak sih, Bu, cara untuk menangani kecemasan dan kekhawatiran saya untuk menghadapi persalinan nanti? Ibu jangan cemas ya Bu. Yang kalau di sini ada tiga Bu. Yang pertama itu aromaterapi, yang kedua ada terapi herbal, kemudian ada aktivitas fisik, dan juga ada hipno Bu. Nah, Ibu itu bisa melakukannya semua, tapi yang Ibu mau coba di tempat saya itu yang pertama apa ya Bu? Mungkin yang mau saya coba dan saya pelajari untuk di rumah nanti mungkin lebih ke aromaterapi aja deh, Bu, Nah, kayaknya. gini Bu, kita kan awamnya kalau aromaterapi itu kita bisa menggunakan aromaterapi lavender Bu. Apakah Ibu mau Bu? Boleh deh, Bu, untuk gimana? Oh iya, kita coba dulu ya Bu, saya siapkan alatnya dulu. Jadi gini ya Bu, di rumah nanti Ibu bisa menyiapkan air hangat, baskom, dan minyak esensial lavender. Nah, kita itu Bu teteskan ke air hangat itu 4-5 tetes. Kemudian Ibu dengan posisi rileks, pikiran kosong. Nah, muka Ibu itu Bu, muka Ibu didekatkan kan ke baskom. Nah, kemudian Ibu hirup sampai 10-15 menit sampai Ibu benar-benar rileks gitu Bu. Baiklah Bu, kita coba dulu ya Bu. Bu, apakah posisi Ibu begini sudah nyaman Bu? Sudah. Sudah ya Bu. Ya. Nah, ini ya Bu, Ibu pegang. Muka Ibu menghirup ini ya Bu, sampai Ibu benar-benar rileks. Ibu menghirup ini 10-15 menit. Silakan Bu. Ya. Bu, sudah cukup 15 menit Bu. Gimana Bu perasaan Ibu Dwi selama Ibu hirup ini aromaterapi tadi selama 15 menit Bu? Apakah ada kekurangan? Enggak sih, Bu. Kalau menurut saya juga efektif ya untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran gitu. Karena kan sebentar lagi mau persalinan gitu. Mungkin aromaterapi ini bakal cocok untuk saya untuk mengurangi kekhawatiran dan kecemasan saya gitu. Nanti Bu, sebelum Ibu bersalin juga bisa Bu Ibu lakukan sendiri di rumah dengan cara yang sama ya Bu. Baiklah Bu, saya jelaskan lagi ya Bu. Ya. Baiklah Bu, apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Mungkin sedikit ada ya, Bu. Maaf kalau Ya, Bu. untuk aromaterapi ini apakah hanya bisa untuk pada saat hamil atau apa bisa di waktu-waktu tertentu lainnya? Enggak Bu, aromaterapi ini kan awalnya kita menggunakan aromaterapi lavender kan Bu. Bisa juga untuk kita saat persalinan nanti, pada usia subur juga kita bisa menggunakan aromaterapi ini Bu. Bisa juga ya, Bu? Iya Bu. Itu nanti perbedaan pemanfaatan aromaterapi terhadap masing-masing ini apa ya? Nah, kalau misalnya untuk Ibu nanti pas masa subur, itu pas Ibu nyeri haid kan Bu. Nah, itu bisa mengurangi nyeri haid Bu. Nah, seperti sekarang kan Ibu lagi hamil. Nah, itu Ibu bisa membantu untuk mengurangi kecemasan Bu. Nah, pada Ibu saat mau bersalin nanti kan Bu, Ya. juga bisa menggunakan aromaterapi ini. Nah, itu juga bisa untuk mengurangi nyeri pada saat bersalin Bu. Gitu. Iya Bu. Terus untuk cara kerjanya sehingga ini bisa digunakan untuk berbagai macam keadaan itu, cara kerjanya gimana? Nah, pada saat aromaterapi kita hirup kan Bu, Ya. molekul-molekulnya itu yang mudah menguap kan, molekulnya itu uap air itu kan Bu, akan membawa unsur aromatik yang terkandung di dalamnya ke puncak hidung. Ya. Nah, kemudian itu di mana rambut-rambut halus yang dari hidung itu Bu, mulai dari sel-sel reseptor kan, apabila molekul ini menempel pada rambut tersebut, suatu pesan elektrokimia kemudian akan ditransmisikan melalui saluran melalui saluran olfaktori Bu, ke dalam sistem limbik.
Hal ini juga Bu akan merangsang memori dan merespon emosional kita. Nah kemudian ada pesan yang diterima, kemudian diubah menjadi tindakan berupa senyawa yang menyebabkan perasaan kita menjadi tenang, rileks, kemudian bisa mengurangi yang aku sudah jelaskan tadi. Oh gitu ya Bu. Oh banyak juga ya Bu manfaat dari Iya Bu. Baik, mungkin itu saja yang Untuk aromaterapi Bu Iya, ada yang kurang? mungkin nggak ada ya Bu, karena Ibu sudah menjelaskan semuanya tadi. Mungkin saya nanti akan mencoba lagi di rumah gitu. Apakah ada waktu tertentu untuk untuk menggunakan aromaterapi itu sehari berapa kali gitu atau seminggu berapa kali gitu Bu? Kalau bisa Bu sehari itu 2 kali, kalau bisa juga kalau Ibu lagi sibuk kan Bu bisa seminggu itu sampai 3 sampai 4 kali. Itu dalam waktu 10 sampai 15 menit aja. Iya ya? Bu, tapi jangan lebih ya Bu, nanti bisa membahayakan juga kalau terlalu lama. Kalau gitu makasih ya Bu infonya. Kalau gitu saya pamit pulang. Nah jadi Bu aromaterapi kayak tadi kan udah kan Bu. Nah yang sekarang ini ada terapi herbal Bu. Apakah Ibu tahu Bu terapi herbal untuk ibu hamil kayak gitu Bu? Kurang tahu ya Bu, karena kan saya kan ya baru hamil pertama gitu. Jadi gini Bu, terapi herbal pada ibu hamil itu kan yang paling lazim kita gunakan untuk mengurangi mual muntah itu jahe Bu. Ya. Nah karena di jahe ini Bu memiliki efek saluran pencernaan dalam meningkatkan tonus otot usus dan kemudian merangsang aliran air liur Bu. Sehingga empedu dan sekresi lambung serta dapat mengurangi mual muntah Bu. Apakah itu sudah mengerti? Untuk gunanya mungkin bisa saya mengerti ya Bu. Terus untuk pembuatan jahenya itu gimana? Apakah direbus saja atau ada campurannya gitu? Nanti itu Bu, cara pembuatannya itu direbus kan Bu, kemungkinan ada campurannya. Nanti saya ajari Ibu gimana cara pembuatannya. Oke. Apakah Ibu mengerti tentang ini Bu, terapi herbal pada ibu hamil? Mengerti. Untuk Ini Bu ada rebusan air jahe kan Bu. Ibu bisa minum pada pagi hari Bu, supaya bisa mengurangi mual tadi Bu, mual muntah Ibu tadi. Atau enggak, kalau enggak mau pagi hari pada Ibu saat mual juga jadi. Ini Bu minum Bu, silakan Bu. selain hamil ini terapi herbal ini digunakan untuk di mana lagi Bu? Di persalinan atau di pada masa subur? Kalau persalinan sih Bu kayaknya nggak ada. Tapi pada masa subur itu ada sih Bu. Kayak kita kan kalau masa subur itu kan sesudah haid itu kan bisa keputihan Ya, kan Bu. ya. Keputihan terlalu banyak. Ya. Nah terapi herbalnya itu kita bisa menggunakan daun sirih Bu. Dengan rebusan daun sirih itu kita tunggu airnya hangat, kemudian kita bisa menggunakan untuk bilasan gitu Bu. Pada saat kita buang air kecil gitu, bisa juga mengurangi keputihan dan membunuh jamur dan bakteri gitu Bu. Jadi yang cukup lazim didengar itu pada untuk jahe dan daun sirih ya Bu? Iya Bu. Ini Bu cara rebusan daun sirih tadi kan udah kan Bu. Nah jadi rebusan ini nanti Ibu bisa meletakkannya di dalam baskom. Kemudian Ibu bisa membasuh arah vagina Ibu dengan bersih kayak gitu. Ibu juga bisa melakukannya 2 sampai 3 kali sehari Bu. Dalam seminggu itu jangan terlalu sering ya Bu. 2 kali seminggu bisa juga kayak gitu. Sudah. Kalau untuk yang lain ada lagi nggak? Seperti kayak tadi kan Ibu ada bilang aktivitas fisik, terus ada breathing dan kalau untuk aktivitas fisik itu sendiri gimana Bu? Kalau untuk masa persalinan? Jadi gini Bu,
Kalau yang lazim kita dengar ini Bu, pada untuk kehamilan itu kan ada senam hamil Bu, ada yoga. Kalau untuk senam hamil itu Bu, kalau untuk senam hamil dan yoga itu ibu bisa memanggil pemandu khusus untuk ibu hamil kayak gitu Bu. Jadi saya jelaskan sedikit tentang yoga ini ya Bu. Kalau untuk yoga ini bisa mempengaruhi hipotalamus untuk menekan sekresi yang akan mempengaruhi kelenjar hipofisis lobus anterior untuk menekan pengeluaran hormon, sehingga produksi hormon adrenal dan kortisol menurun sehingga terjadi penurunan detak jantung, irama napas, tekanan darah, ketegangan otot, tingkat metabolisme dan produksi hormon penyebab kecemasan atau stres gitu Bu. Yoga ini juga bisa untuk ibu kayak aromaterapi tadi Bu, untuk bisa menghilangkan ibu stres kayak gitu Bu, untuk bisa menghilangkan kecemasan ibu pada saat kehamilan kayak gitu. Kalau yoga itu atau untuk yoga ya Bu, kalau senam hamil mungkin yoga hamil ya. Kalau yoga itu bisa nggak sih untuk masa subur atau persalinan? Bisa juga Bu, tapi pada saat persalinan itu nggak ada aktivitas fisik Bu. Pada saat persalinan itu kemungkinan ada, nanti saya jelaskan tentang relaksasi. Oh iya. Gitu. Kalau untuk wanita subur itu kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti berlari kayak gitu, maraton kayak gitu. Tapi yoga juga bisa. Bisa Bu. Tapi khusus untuk pemandu senam kayak gitu. Kalau kita tutorial dari YouTube itu juga boleh atau enggak? Boleh Bu, tapi Bu bisa melakukannya sendiri di rumah. Oh, iya. Kalau Ibu nggak mau pergi kan, Iya. nggak mau, atau pemandu senamnya nggak bisa ke rumah, Ibu bisa melakukannya dengan menonton di YouTube kayak gitu. Tapi dengan pendamping suami ya Bu. Oh jangan iya. sendiri. Iya. Saya mau tanya lagi boleh Bu? Boleh. Kalau untuk yang hypnobreathing itu gimana ya kalau untuk untuk masa hamil gitu? Gini Bu, saya jelaskan sedikit ya Bu. Ya. Kalau untuk hypnobreathing itu Bu, merupakan teknik relaksasi alami, sehingga tubuh ibu dapat bekerja dengan seluruh saraf secara harmonis dan dengan kerjasama penuh, mulai dari relaksasi otot, relaksasi napas, relaksasi pikiran, dan penanaman kalimat-kalimat yang positif yang dilakukan dengan secara teratur. Dan juga Bu, untuk memberikan konsentrasi pada ibu akan menyebabkan kondisi rileks pada tubuh ibu kan, sehingga tubuh ibu itu memberikan respon untuk mengeluarkan hormon endorfin Bu. Hormon ini Bu yang membuat ibu menjadi rileks dan menurunkan rasa cemas Bu. Itu berarti ini bisa juga digunakan untuk pada saat persalinan. Kalau untuk pada saat persalinan itu Bu, pengertiannya sama, tapi kegunaannya pada saat persalinan itu untuk mengurangi rasa nyeri Bu, rasa nyeri pada ibu saat bersalin nanti. Tapi itu juga bisa dapat mengurangkan kecemasan juga bisa ya? Iya. Kalau untuk kehamilan mengurangkan kecemasan, kalau untuk persalinan mengurangkan nyeri. Oh, nyeri. Kalau untuk pengertiannya juga sama yang saya jelaskan tadi. Kalau untuk teknik hypnobreathing pada saat hamil itu gimana? Nanti ya Bu, sesudah ini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara hypnobreathing yang benar. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Oh, kayaknya enggak. Baiklah Bu, saya akan mengajarkan Ibu cara dengan hypnobreathing. Baiklah Bu, Ibu dengan posisi tenang, rileks. Ibu bisa memejamkan kedua mata Ibu. Ibu bisa, pikiran Ibu tidak kosong, pikiran Ibu harus tenang. Ibu harus rileks.
Kemudian ibu memikirkan alam-alam yang indah, dan ibu juga bisa mengajak janin ibu berbicara, "Janinku tumbuh sehat dan aman di dalam rahimku ya." Kemudian ibu bisa memikirkan melahirkan merupakan proses yang alami, menyenangkan dan nyaman, tidak ada rasa sakit. Ibu juga bisa berpikir positif dengan cara tubuhku dirancang untuk sempurna pada saat melahirkan. Ibu juga harus berpikir jalani masa kehamilan ini dengan ikhlas dan berserah. Juga ibu berpikir pada saat persalinan nanti berjalan dengan lancar, alami dan penuh cinta. Oh, jadi gitu ya Bu rasanya hypnobreathing gitu ya. Kayak langsung semuanya lancar, maunya lancar. Mungkin bagus juga ya Bu hypnobreathing. Tapi ibu juga bisa Bu melakukan hypnobreathing di rumah dengan pendamping suami. Bisa juga suami ibu sambil memegang perut ibu kan, tapi berkata yang positif kayak gitu Bu. Apa ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu, tadi kan juga ada bilang relaksasi pada saat persalinan. Nah, relaksasi itu sendiri apa sih Bu dan apa gunanya di persalinan gitu? Oh, jadi gini ya Bu, saya jelaskan sedikit ya Bu tentang teknik relaksasi. Pada teknik relaksasi ini Bu, bisa napas dalam mengendalikan nyeri dengan meminimalkan aktivitas simpatik dalam sistem saraf otonom. Kemudian bisa juga Bu meningkatkan aktivitas komponen saraf simpatik vegetatif secara simultan gitu Bu. Nah, ibu itu Bu bisa, nanti juga saya ajarkan ya Bu pada saat akhir nanti. Nah, ibu itu bisa, kalau di rumah itu juga bisa Bu, ibu melakukan sendiri dengan pendampingan suami. Nah, ibu bisa dengan rileks juga. Kemudian ibu tarik nafas dalam-dalam, ibu tahan sekitar 1 menit lah Bu, paling lama gitu. Ibu tahan, ibu hembuskan. Tapi ibu dalam keadaan rileks Bu, supaya semuanya tenang. Gitu ya Bu. Apakah sudah jelas Bu tentang penjelasan aromaterapi, hypnobreathing, terapi herbal, aktivitas fisik, relaksasi pada saat persalinan kehamilan sama wanita usia subur? Sudah cukup jelas menurut saya. Baiklah Bu, nanti saya ajarkan ya Bu gimana cara relaksasi yang benar. Baik. Baiklah Bu, saya akan mengajarkan teknik yang terakhir ya Bu, teknik relaksasi. Jadi gini Bu, pada teknik relaksasi ini Ibu bisa dengan posisi yang rileks, dengan pikiran yang tenang. Ibu memejamkan kedua mata Ibu dan memegang perut Ibu Bu. Kemudian Ibu tarik napas Bu, tarik napas, tahan ya Bu. Tahan, ibu pikiran positif ya Bu. Kemudian ibu hembuskan. Sudah Bu, lakukan sekali lagi Bu. Tarik, tahan sebentar ya Bu, hembuskan. Sekali lagi ya Bu, tarik, hembuskan. Baiklah Bu, gimana Bu rasanya sudah dengan teknik relaksasi ini Bu? Enak ya Bu, kayak relax gitu karena relaksasi tadi kan, jadi ya cukup enak. Ada yang ingin ditanya lagi Bu? Kayaknya enggak ya Bu, karena udah panjang lebar jadi nggak apa. Maaf juga karena waktunya udah terpakai. Jadi gini ya Bu, sebelum ini Ibu juga saya anjurkan Ibu melakukan apa yang sudah saya ajarkan tadi di rumah sendiri ya Bu. Ibu akan melakukannya sampai Ibu benar-benar rileks ya Bu, supaya persalinan Ibu nanti lancar. Baik. Terima kasih kalau gitu Bu. Ya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya permisi Ya ya Bu. Thanks you.